Yo Mas Bro, masih bertemu lagi dengan saya Saono Motovlog Mak Jegagik Yoi. Jadi dalam video kali ini itu saya bakal melanjutkan atau memasang bodi dan part lain buat si Vario. Sebenarnya untuk project Vario ini sempat saya spill di Instagram maupun di TikTok saya. Yang belum follow silahkan follow. Waktu itu aku ganti velg, set ban, sama nyuci rangka si Vario ini. Jadi untuk Vario ini rangkanya itu udah tak cuci semua, udah lumayan bersih. Sebelumnya ini rangkanya kotor banget ya, dan udah banyak debu gitu. Tak cuci, tak sikat, akhirnya bersih, termasuk si kabel-kabel ini. Setelah itu saya repaint juga body setnya. Ini warnanya putih bro, tapi dikasih efek lembayung. Nah, tak spill untuk detail dari bodinya. Jadi warnanya seperti ini. Ini putih mutiara, dikasih glitter silver gitu, sama dikasih efek lembayung gold. Efeknya sekitar 40%, jadi nggak kuning-kuning banget. Tapi kalau kena cahaya ini kelihatan efek lembayungnya gitu. Nah, semuanya sama ya. Jadi ini cuma satu warna body, putih lembayung gold seperti itu. Dan untuk repaintnya di B Auto Jogja. Di Auto Jogja itu tempat repaint langganan saya. Terus ini juga tak beliin spakbor dari Vario LED yang Gen 2. Ini bentuknya berbeda, nggak runcing banget, tapi melengkung seperti ini. Kata teman-teman yang udah mainan Vario sih lebih cakep kalau dikasih spakbor seperti ini bro. Terus untuk bodi kasar ya, ini bodi kasar sebenarnya kemarin warnanya udah udah jelek. Udah pudar gitu, udah mulai mutih. Tapi ini kemarin cuma saya pilok atau saya cat semprot pakai Diton dashboard coating. Modal 60-70 ribuan, hasilnya cakep. Jadi hitam lagi, rata, dan ini pastinya awet dibanding kalian pakai semir. Ini nggak tak beliin baru ya. Jadi semua tak kasih Diton dashboard coating. Terus bagian speedometer ini mikanya tak ganti meskipun cuma merek Win. Tak bersihin dalamnya terus tak ganti mikanya. Akhirnya jadi kinclong kayak gini. Kemarin sebelumnya itu dia udah retak-retak, udah pudar juga. Sekarang jadi lebih bening bro. Bodi ini nanti itu bakal saya pasang ke si Vario ini. Bakal saya pasang ke Vario LED Old. Ini sebenarnya Vario bukan punya saya tapi punya bapak saya. Motornya benar-benar dipakai full harian. Terus sering juga dipakai ke ladang ya. Iki kok tak restorasi, tak modifikasi biar kalau jagong itu lebih pede. Yo harapannya sih ra dienggo nang alas meneh yo nek wis apik, nek wis kinclong kan mosok arep dienggo nang tegalan meneh. Oh yo, velg di sini saya pakai DKT ya. Ini velg pakai DKT yang tipe Orion. Warna hitam terus dikasih milling atau CNC-nan warna silver seperti ini. Konsepnya pengen simpel elegan. Lalu untuk ban ini pakai Maxxis Victra. Si motor ini juga udah tak kasih mounting ya. Ini pakai engine mounting mundur 3 cm untuk shock belakang standar. Jadi biar lebih lebih pendek dan looknya nggak terlalu kopong di bagian sini. Ini dikasih engine mounting. Selain itu motor ini juga bakal saya ganti master kaliper dan piringan. Tunggu tak ambilkan dulu barangnya. Oke, jadi ini adalah bisa dibilang part variasi buat pengereman si Vario ini bro. Tak coba spill ya untuk part-partnya apa aja. Ini part-partnya dari Respro. Oke, yang pertama di sini itu ada hager dari Vietnam part. Ini hager udah set sama si bagian reservoir ya, reservoir. Soalnya kebanyakan anak-anak Vario pasti pada pakai hager. Nanti dipasang terakhir aja. Harganya murah, nggak sampai 50.000 udah dapat tabung reservoir. Terus selang rem dari Respro kayak gini. Ini buat selang rem depannya. Terus master dari Respro. Ini master radial. Tuh, kanan dan kiri. Nah kayak gini. Murah meriah bro. Kalau Respro itu produknya murah meriah, tapi udah banyak yang pakai buat harian.
Jadi aku ya ora ragu ngono lho. Ini kaliper 2 piston dari Respro. Nah, kayak gini, kaliper 2 piston dari Respro yang model Brembo ya, model Brembo untuk bracketnya. Ada lagi bracket kalipernya, bracket kaliper aluminium, terus diproses menggunakan mesin CNC. Ini dari Respro juga buat Vario 260. Dan ini adalah disc brake-nya. Disc brake dari Respro 260 warna hitam. Ini floating ya, floating. Sebenarnya udah dikasih bracket kalipernya, tapi ini untuk kaliper standar. Kita nggak bakal pakai, nanti bakal pakai bracket kaliper yang dari Respro yang ini. Ya, jadi semoga aja nanti hasilnya memuaskan ya untuk si Vario punya bapak ini. Nek jagong ben PD. Sebelumnya untuk Vario ini kondisinya ya benar-benar parah bro. Benar-benar motor harian, reget, terus banyak bodi yang pecah juga. Karena saya pengen looknya jadi lebih cakep, terus bapakku nganggune ya betah. Makanya kemarin tak minta buat dibawa ke sini aja, nanti tak restorasi dan modifikasi gitu. Ini budgetnya nggak banyak kok, untuk modifikasinya itu nggak mahal, termasuk ekonomis karena part-partnya juga bukan part yang mahal, tapi secara look bakal berubah drastis. Oke, sekarang kita pasang aja semua partnya, kita pasang bodinya, pengereman juga kita pasang. Ikuti aja video ini, let's go. Oke, akhirnya project si Vario Bapak yang saya restorasi sekaligus modifikasi tipis-tipis udah jadi. Jujur untuk modifikasi si Vario ini budgetnya itu nggak gede-gede banget. Saya pakai budget yang ya ekonomis dengan part-part yang nggak mahal harganya. Cuma main repaint biar bersih sama ganti kaki-kaki dan pengereman. Intinya untuk modifikasi Vario ini sangat-sangat budget pelajar. Bisa jadi referensi buat teman-teman yang dananya nggak terlalu gede, tapi pengen Varionya jadi lebih ganteng dan eye-catching. Untuk konsep yang saya usung di sini itu warnanya adalah simple elegan, jadi nggak banyak warna. Pakai warna standar alias bawaan motor, cuma dikasih efek. Dan untuk kaki-kaki serta pengereman itu cuma satu warna hitam aja. Hasilnya seperti ini. Oke, jadi ini adalah Vario yang udah selesai saya modifikasi. Kita coba puterin dulu untuk looknya kira-kira seperti ini ya. Ini adalah Vario yang aslinya memang warna putih, tapi catnya udah kotor banget, udah kusam banget. Seperti yang saya kasih tahu di video ini, kalian bisa lihat itu motornya udah sangat-sangat memprihatinkan. Karena itu adalah motor perjuangan ya. Dan memang motor ini tuh dipakai sama bapak saya di rumah ya. Motornya dipakai buat wirawiri, kadang ke ladang, kadang ke sawah, buat angkut-angkut sayuran, seperti itu. Dan ya kadang juga dipakai buat, apa ya bahasa Indonesia ini, jago nganten ya apa, ke tempat orang hajatan. Itu adalah salah satu alasan saya kenapa saya pengen merestorasi dan modifikasi tipis-tipis si Vario ini. Soalnya nek motor wis digoreng alas, digoreng Tegal, digoreng sawah, kok dipakai di tempat hajatan itu kan ya di sawang kurang gagah wae ngono lho bro. Makanya ini tak bikin tampilan yang clean, terus simple dan elegan. Sebenarnya arah modifikasi saya itu pengennya ke arah yang cocok dipakai buat bapak saya ya, bapak-bapak. Umurnya wis hampir 50 ya nek ora salah Pak Kuwi.
Tapi kok tak delok-delok iki malah dadine cah enom. Cuma ya memang bukan yang modifikasi warna-warni, ini lebih ke arah simple elegan, cuma memadukan sekitar 2 atau 3 warna aja gitu. Oke, sekarang kita mendekat ke Varionya ya. Kita review dulu beberapa modifikasi yang udah saya lakukan di Vario ini. Jujur ini nggak banyak ya. Saya cuma main cat, terus ngitemin semua bodi kasar yang bisa dipertahankan, nggak usah diganti ya toh. Jadi ini yang masih bagus saya hitemin lagi pakai ditone dashboard coating. Lalu yang udah pecah-pecah kayak dek bawah kayak gitu, terus spakbor belakang kemarin sempat pecah, ini saya ganti pakai yang imitasi aja. Nah untuk warna bodi ini adalah warna putih dengan efek lembayung gold. Ini putih mutiara ya, jadi clear banget, lebih kelihatan apa ya, mewah, bening banget untuk catnya. Ini lembayungnya gold sekitar 40% intensitasnya, jadi saya request ke tukang cat gak banyak-banyak biar warnanya tetap bersih, nggak terlalu ke kuning-kuningan. Saya repaint motor ini tuh full body sama bak CVT itu di B Auto Jogja. Itu adalah langganan saya lama pokoknya. Itu waktu saya main CBR udah repaint di situ bro, dan Vario ini saya masukin ke situ lagi. Nah untuk efek lembayung goldnya memang nggak terlalu langsung kelihatan ya, kecuali kena cahaya. Tapi kalau kalian lihat secara langsung ini efeknya kelihatan banget. Lalu untuk warna putih mutiaranya itu bening banget bro, di motor kelihatan clean gitu. Terus di bak CVT juga udah saya repaint ya. Ini saya repaint dikasih warna silver dengan list warna hitam. Ini biar gak polos aja sih, sama tulisan Hondanya itu hitam gitu. Terus untuk jok ya, jok ini saya bikin ulang, saya bentuk ulang bagian busanya. Lalu untuk kulitnya juga saya bikin lagi. Ini tempatnya di Agung Jok Motor Bakungan Condong Catur. Untuk map kalian cek aja di deskripsi ya, itu nanti tak sertain biar kalian bisa nyobain bikin jok di sana. Untuk hasilnya rapi ya, saya puas dengan hasil dari AJM ini. Ya apa tuh? Nah untuk bentuknya juga sesuai dengan apa yang saya request ya, seperti ini. Dia nggak terlalu tipis tapi tegas kayak gitu, karena jok yang lama pun itu udah keras banget ya bro, kulitnya juga udah buluk banget, makanya tak bikin seperti ini. Ini pakai yang kulit di bagian tengah itu halus, depan sama belakang itu dikasih motif karbon 4D kalau orang nyebutnya, jadi lebih glowing gitu. Terus ke depan ini dia itu pakai holder yang warna merah, Vietnam apa ya nyebutnya. Pokoknya ini variasi bro, saya bikin warna merah kayak gini yang ada pas beamnya. Terus untuk yang idling stop ini lupa tak beliin ya, jadi aku belinya sepaket, tapi ternyata aku lihat itu tanpa idling stop. Untuk link pembelian kalian cek aja, harganya murah meriah kok, nggak sampai 50.000 kalau nggak salah. Karena di Vario ini cuma ganti tombol-tombolnya ini aja. Terus kemarin itu kan speedometer sempat retak-retak ya, retak-retak parah. Ini tak ganti merek Win aja. Tapi sayangnya merek Win ini di sini tuh ada tulisan logo Win gitu loh. Pas banget di angka nih di bagian speedometer digitalnya. Terus tak bikin negatif display juga di dalamnya, bro. Oke. Terus bagian spion ini saya pakai spion Nemo model X Max ya, yang pendek, yang udah bubut 3 jari. Jadi nggak terlalu tinggi, dan untuk visibilitas spion ini cakep banget. Saya suka untuk spion ini kalau kalian pengen look standar tapi rapi, simple, terus kelihatan juga keren ya. Kalian bisa pakai spion dari Nemo model X Max yang pendek ini. Ini recommended dari saya udah pakai di Aerox, dan ini sekarang saya pakai di si Vario bapak saya bro. Harganya berapa ya kemarin? 100 ribuan kalau nggak salah. Dari depan itu looknya juga pendek bro. Tuh. Pendek toh. Nah untuk bagian sini ini nggak tak ganti, ini diganti baru imitasi karena yang kemarin sebelumnya itu udah mulai pecah-pecah. Terus untuk hand grip ini pakai apa ya, Domino Sion. Harganya 25.000 ini aku dapat di toko variasi dekat rumah. Jadi ya wes yang penting ganti wae toh, biar nggak buruk-buruk banget, nggak keras juga, soalnya yang lama itu udah keras. Terus pakai jalu dari Mufak, ini bagus jujur. Jalu Mufak ini harganya 50 ribuan tapi bagus bro. Ini aluminium CNC ya, finishing juga rapi. Ini sorry kalau
reviewnya lompat-lompat ya. Pokoknya sih tak delok, tak sebut nih. Terus untuk master rem kanan dan handle kiri itu pakai Respro. Ini Respro yang radial ya, harganya juga terjangkau, nggak sampai 1 juta. Tapi ini ternyata enak banget bro, padet banget dan empuk feelnya. Ini cocok banget lah, tak pasang nih buat Vario ini bapak lu. Jadi lebih satset untuk pengeremannya. Ini pakai Respro yang radial, yang jelas di sini coak-coak ya. Oh ya, pakai master rem Respro atau aftermarket kok bisa dipasang spion seperti ini bang? Soalnya kan dudukan spion si Vario itu kan di depan ya, nggak di belakang kayak motor-motor biasanya. Nah ini saya custom ya bro, aku bikin sendiri pakai cangklongan spion standar terus didobel-dobel gitu. Ini biar si spion bisa kepasang. Kalau nggak kayak gitu, kalian nggak bisa pasang spion kalau menggunakan si master rem aftermarket, apalagi yang radial seperti ini. Kalau kalian mau beli yang udah jadi itu juga ada. Ini khusus buat Vario Beat kalau nggak salah. Yang dudukan spionnya itu ada di depan kayak gini. Harganya 50 ribuan, nggak salah ya. Kalau ini aku bikin sendiri nggak sampai 50 ribu. Jadi spion bisa kepasang. Terus ini untuk handle rem yang sebelah kiri, bagian rem belakang tanpa ada coak-coak ya. Ini aman, feelnya juga empuk. Meskipun menurut saya ini terlalu empuk, jadi dalam. Entah nanti mungkin untuk penyetelannya itu belum pas karena kampasnya juga baru, velg baru, dan bagian handle rem baru. Makanya ini rasanya empuk banget bro. Ini untuk headlamp nggak tak ganti karena headlampnya itu harganya mahal. Terus kalau ganti mikanya tok, aku juga nggak ada heat gun buat ngelepasnya. Jadi headlamp masih apa adanya. Kalau nggak salah kemarin ada yang pecah ya. Segini ya. Oh ini retak-retak ya. Next kalau ada dana lagi mau tak gantilah, aman. Terus spakbor ya. Spakbor ini pakai punya Vario LED yang new. Kalau punya saya kan Vario LED old ya. Ini pakai Vario LED new. Looknya jadi lebih padat, lebih enak dilihat aja. Soalnya yang LED old itu kan dia kaku ya. Kaku terus agak dongak gitu, nggak begitu rapet kayak gini. Ini saya pakai Vario LED new. Harganya juga murah, 40 ribuan. Ini pun juga bukan ori, ini imitasi ya. Shock itu saya turunin sekitar piro ya, 2,5 atau 3 cm gitu, nggak banyak-banyak banget karena ini motor bakal dipakai buat harian banget. Jadi maaf ngap kalau tidak ceper-ceper banget ya motornya. Terus untuk pengereman saya di sini pakai Respro yang 2 piston kanan kiri. Ini harganya pun juga murah, selang rem juga pakai Respro. Untuk kaliper Respro ini udah saya belikan sama bracketnya juga ya. Ini pakai bracket yang bawaan Respro bro, buat Vario diameter 260 mm. Serta bagian piringannya itu juga pakai Respro. Ini Respro yang tipe semi floating terbaru 260 mm. Tebel, bagus, finishing juga rapi ya. Dipasang ke Vario itu PNP. Kalau kalian mau sepaket sama pengeremannya itu kaliper terus bracket sama piringan Respro cocok banget. Warnanya hitam kayak gini ya. Aku nggak pengen rame-rame banget sih. Terus untuk bagian velg, di sini saya itu velg pakai si DKT Orion. Ini ukuran 160-185, sebenarnya masih kurang gede ya. Bagusnya kalau Vario itu 185-215, tapi ini aku pakai 160-185. Terus untuk velg harganya itu sekitar, ini paling mahal sini, 1,5 jutaan. 1,5 jutaan untuk velgnya. Lalu untuk ban, ini saya pakai Maxxis Victra ukuran 90/80 rata depan belakang ya. Ini medium tapi empuk banget, jujur Maxxis Victra ini empuk banget. Nah kayak gini badiannya juga cakep. Kemarin mau pakai MP27 tapi saya kasihan sama bapak saya nanti kalau dipakai hujan-hujanan licin. Terus ban belakang sama ukuran 90/80 Maxxis Victra, velg DKT Orion, knalpot masih standar jeglik. Ini cuma tak hitemin lagi pakai yang high time ya, kayak gitu sampai leher-leherannya biar kelihatan bersih. Cover radiator sebenarnya aku ada Arumi tapi ini nggak tak ganti karena kemarin waktu dipasang itu kelihatan kopong banget kalau knalpotnya standar. Terus ini itu sebenarnya udah pakai engine mounting bro. Ini tuh udah mundur sekitar 3 cm. Aku pakai engine mounting aftermarket bikinan orang mana ya, kemarin ternyata orangnya kenal aku. Nah itu ternyata recommended ketika dipasang tanpa ada kendala apapun. Bahannya juga tebel, mundur 3 cm menurut saya cukup untuk bapak-bapak yang ground clearance-nya masih pengen tinggi ya. Mau pakai yang 4 cm atau 5 cm itu aku takut mentok ya. Kalau misalkan nanti buat boncengan atau di bagian ground clearance-nya makin pendek.
biar kelihatan padat, ini tak kasih apa ini jenenge, Hager Air Blade dari Vietnam Parts. Ini pun juga murah, bahannya plastik ya, plastik kayak plastik kasar gitu, kayak orinya juga. Ini harganya cuma nggak sampai 50.000 kalau nggak salah, udah sama reservoir radiator. Ini gondrong banget, gondrong, jadi kotoran nggak bakal masuk atau nyiprat-nyiprat ke atas. Selain itu juga looknya jadi makin padat bro kalau pakai Hager dari Vietnam Parts ini yang model Air Blade. Ini murah, pokoknya modifnya murah-murah kabeh bro. Terus apa mana ya, stop lamp belakang belum tak ganti, mungkin nanti next ganti pakai Respro ya, itu kayaknya cakep. Terus di bagian behel ini harusnya hitam, tak ganti warna putih. Nah kalau kalian pakai engine mounting mundur 3 cm itu look shocknya kayak gini, dia waduh embun. Ini kamera udah tak bersihin, sekarang udah aman ya. Aku nggak tahu kalau kameranya ngembun karena kemarin kamera ini sempat tak pakai buat hujan-hujanan. Oke kita lanjut. Nah looknya untuk si engine mounting yang mundur 3 cm itu di shock kayak gini ya. Dia lebih glosor gitu, lebih glosor kayak apa? Lebih rebah ya. Lebih rebah, tetap empuk, nggak mentok juga dan nggak terlalu ceper jadinya. Untuk kabel-kabel aman, nggak ada yang perlu diganti. Ini selang remnya atau kabel remnya itu nggak ketarik bro, engine mountingnya kayak Ketara di sana. Nah ini tak pakein warna kayak gini, look dari bagian sini makin cakep ya, gitu. Terus apa nih ya? Oh ya emblem ini tak ganti yang klik, pin koyo cacah Vietnam Thailandan gitu. Terus ini 150i. Nah untuk modifikasi ini totalnya itu nggak sampai biru ya guys, sebenarnya mungkin 5 jutaan kali ya, 5 jutaan gitu udah jadi seperti ini. Pokoknya modif tipis-tipis dengan budget yang minimalis, hasilnya bisa ya kayak gini, bisa kalian lihat. Kalian nilai sendiri aja kira-kira cakep nggak menurut kalian hasil modifikasi ini. Ini kurang stop lampnya sih, aku pengen ganti stop lamp dari Respro, itu keren terus murah juga bro. Gitu ya untuk modifikasi si Vario bapak budget minimalis. Untuk total modifikasinya engkau tak rinci ya, tak total ya. Ini yang mahal cuma di cat sama di velg. Kalau cat kemarin itu habis 1,2 atau 1,3, velgnya 1,5. Sing larang widok, liane murah meriah bolo. Oke, jadi untuk reviewnya kira-kira seperti itu ya. Review si Vario yang udah saya modifikasi ini, Vario punya bapak. Kalau kalian minat part-partnya bisa diklik link aja yang udah saya kasih tadi, atau kalian cek katalog produk di situ. Nah itu harganya juga udah saya pilih yang murah-murah. Semoga aja ini modifikasinya jadi inspirasi buat teman-teman. Kalau kalian mau bangun Vario Let Old dengan tampilan yang cukup eye-catching, tapi budgetnya nggak gede-gede banget. Kira-kira kurang apa lagi Varionya? Minta sarannya, penilaian dari teman-teman modif Vario saya ini gimana? Kalau kalian suka video seperti ini, jangan lupa buat di like, share, komen, dan di subscribe channel saya, Saonono Motovlog, and I'm Saonono Motovlog is signing out. Boom!